Kembali lagi di Map Podcast. Kembali lagi gue sebagai host juga. Tapi tenang saja, gue tidak sendiri. Gue ada Nadif. Apa kabar, Nadif? Baik dong, alhamdulillah. Gimana bro kabar lu? Sehat bro. Sehat Gue udah lah. lama ya. Ada kali 3 minggu gue nggak ikut ya. Iya, lu terakhir ikut tuh pas zaman penjajahan Jepang ya? Gue ikut Romusa waktu itu. Iya, Romusa. Benar-benar. Tapi tenang saja, seperti biasa, kita punya bintang tamu ya Nadif ya. Dan ini nih badai. Cantiknya itu bikin mata gue sakit. Siapa nih namanya nih? Boleh kenalan? Yoi. Halo Raihan, halo Nadif. Kenalin, Hai. Ya, nama gue Ilona Novira Eltania. Biasa dipanggil Lila atau Ilona. Tapi kali ini kalian bisa panggil gue Ilona aja sih. Oh, Ilona ya. Ilona atau Lila ya? Itu kalau Betawi Lela tuh biasanya. Iya. Lela. Kan bikin lele itu. Iya. Yoi. Kan kita ada istilah tuh dari apa namanya Bulgaria Timur ya. Tak Bulgaria. kenal maka tak apa lah. Tak sayang. Oh, tak sayang ya. Dipikir nggak kenal nggak apa-apa. Kan tak kenal, nggak apa-apa dong. Nggak, bercanda. Ini kalau sama bintang tamu kan kita harus berkenalan lebih dekat ya. Nah, biasanya every guest itu akan menjelaskan dulu nih Ilona latar belakangnya seperti apa, pendidikan, SMA, terus kampusnya di mana, ambil jurusan apa. Gitu. Oke, boleh. Gue jelasin kali ya. Ya. Oke, halo semuanya. Kenalin, gue Ilona. Gue ini merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum nih dari salah satu Universitas PTN di Jawa Barat. Mungkin kalian bisa tebak apa tuh? Jawa Barat banyak. Universitas Depok ya? Enggak dong. Jawa Barat, Bandung dikit. Oh, Bandung dikit. Bandung dikit. PTN tadi ya, perguruan tinggi negeri. Berarti kalau Bandung ada 2, yang mana tuh? Bandung tuh lebih dari 2, ada banyak. Iya, ada banyak sih. Oke lah, sebut saja Unpad. Universitas. Oke, terus? Nah, Unpad itu Bandung ya? Bikin Sumedang. Iya, bener, agak ya Bandung minggir dikit lah. Agak minggir lah ya, agak nyempil lah. Jadi Nangor ya? Ya, betul. Dan kerjaan gue saat ini, gue sibuk kuliah, terus juga lomba. Kemarin juga sempat ikut duta kampus di Putri Pajajaran. Dan kemudian juga sering MC, moderator, dan sempat ikut modeling juga kerjanya. Banyak juga ya. Ini lomba apa nih yang kemarin makan kerupuk? Bukan? Enggak. English speech competition. Jurusannya kalau boleh tahu apa, Ilona? Hukum. Speech-nya tentang hukum nih. Kita sudah berapa kali nih ngundang yang hukum? Banyak. Hukum waris, hukum apa tuh, harta gono gini gitu kan. Hukum Newton ya. Hukum Mendel. Lo prestasi banyak. Gue kalau waktu itu sempat ngeliat di LinkedIn lo ya. Apa lo ikut yang kayak Jakarta Fair itu apa sih? Kompetisi apa itu? Oh ya, itu salah satu beauty pageant yang ada di Jakarta. Diadain sama PT Kemayoran. Ya pokoknya saat itu gue masih 16 tahun sih ikutnya. Jadi masih kecil banget. Ya gitu deh, ikut beauty pageant. 16 tahun, umur 16 tahun itu. Ya kebetulan kita cuma beda setahun sih. Oh ya? Iya. Oh ya, emang Nadif sendiri umurnya berapa? Lo berapa dulu? Enggak, kayaknya itu beda jauh deh. Soalnya based on gue lihat di Instagram kayak harusnya gue manggilnya kakak kali ya. Dia mah lebih ke bapak. Kalau gue bapak, lu apa? Kakek. Gue emas. Mas Jawa atau gitu AA, ya? gue AA. Atau Mang gitu ya? Enggak lah. Kang gitu. Nadif tahun 98. Udah ketebak kan, Ilona? Iya. 1898 ya? 1898. Bukan. Tahun 98. Ilona? Karena masih kuliah, semester 5, aku lahirnya tahun 2002. 2002. Plus 12 dari mana? Hampir jauh itu. Ya, anggap aja beda setahun lah. Biar enak aja gitu. Oke. Cuma di episode ini Ilona kita kembali lagi membahas beauty privilege ya, bukan selisih tahun umur ya. Itu nanti takutnya Rehan sakit hati. Oke, gimana Rey? Katanya lu sudah mempersiapkan beragam pertanyaan nih soal topik ini nih.
Iya betul. Jadi kita tahu bahwa mungkin untuk gua sama Nadif kita bukan ngomong beauty privilege kita ya, lebih kayak miskin privilege gitu. Waduh, itu mah kita. Iya iya. Jadi ikut tim murah banget gitu. Tim diskon. Nah Ilona, kita tahu bahwa zaman sekarang kan cewek-cewek itu kan pasti berlomba-lomba untuk mencari kecantikan gitu ya. Ada yang kecantikannya lewat oplas gitu ya. Oke. Oplasnya itu pakai plastik yang dari tukang bakso tuh warna putih tuh pakai dia tuh ambil. Nah, terus ada juga pakai kosmetik itu atau enggak perawatan kecantikan gitu kan. Nah, ada juga yang udah dari lahir gitu kan. Natural ya kan, natural. Jadi tanpa makeup pun udah cantiknya itu wah, bikin cowok langsung lepek-lepek. Ya kayak Ilona gini lah. Oke. Iya. Bagus, bagus, Iya, ya. bagus. Smooth banget Makasih, bajunya. Nah, Ilona, menurut lo apa sih definisi beauty kalau privilege? Beauty privilege dan lebih tepatnya ya, Div, ya. Yoi. Ya. Menurut lo apa? Oke, beauty privilege ya. Well, mungkin gue memandang beauty privilege ini tuh sebenarnya hadir karena adanya ketidaksetaraan nih di masyarakat kita. So, secara definisi beauty privilege ini sendiri itu kayak hak-hak istimewa gitu yang didapetin sama orang-orang yang dianggap lebih cantik atau menarik secara fisik. Dan dia udah memenuhi standar kecantikan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi kita kayak menganggap kalau orang-orang cantik ini tuh punya keunggulan yang diyakini punya banyak kesempatan yang nggak dimiliki sama orang-orang dengan fisik yang nggak memenuhi standar itu. Dan kita sendiri juga nggak bisa pungkirin bahwa di dunia ini ada yang namanya beauty privilege itu sendiri. Dan dalam dinamikanya sendiri, ada cerita juga nih, kenapa sih beauty privilege ini tuh bisa muncul gitu. Well, beauty privilege ini sendiri sih gue pandang muncul karena memang kita sebagai manusia itu kan berevolusi ya. Jadi udah dari zaman purba dulu sebenarnya beauty privilege itu udah ada gitu. Karena manusia itu dianggap suka sama hal-hal yang simetris. Jadi karena segala sesuatu yang dilihat simetris itu dianggap lebih kokoh, terus juga kayak lebih sehat, terus juga kayak pokoknya lebih positif lah kalau hal-hal yang simetris itu. Jadi ini berkaitan juga sama simetris dengan kecantikan atau estetika itu dianggap kita sebagai manusia bisa lebih merawat diri dengan lebih baik, kasarnya kayak gitu. Terus juga dianggap punya intelligence yang baik dan bisa mereproduksi dengan baik. Dan juga setelah gue cari tahu sendiri tentang beauty privilege ini juga ada banyak studi yang menyebutkan kalau sebenarnya physical appearance itu nggak cuma berhubungan sama estetika aja, tapi physical appearance itu juga berhubungan dengan kesehatan dan kesuburan. Jadi wajar loh orang-orang yang mungkin lebih tertarik sama orang-orang cantik dan ganteng itu karena mereka menganggap orang-orang cantik ganteng ini tuh mereka lebih sehat, mereka lebih subur. Misalkan perempuan itu tuh dianggap lebih subur ya, kalau dia punya level estrogen lebih tinggi. Nah, untuk tahu level estrogen lebih tinggi itu ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan lewat persepsi bahwa perempuan punya features yang misalkan kulitnya lebih mulus, terus cheekbone dia lebih tinggi, itu kan dianggap sebagai level estrogen yang lebih tinggi gitu. Sama juga kayak yang ganteng, dianggap bakal lebih ganteng kalau misalkan dia punya level testosteron yang tinggi, misalkan dari dia lebih manly, dia lebih maskulin kayak gitu. Jadi kesimpulannya asal mula beauty privilege itu juga udah ada, dan juga beauty privilege itu punya ya keistimewaan lah untuk diperlakukan cenderung lebih baik sama orang-orang. Kayak gitu sih gue mandang. Udah. Tadi ngapain tadi rambut? Kenapa? Enggak. Gue lagi benerin rambut aja. Gak apa-apa. Asik juga denger Ilona cerita-cerita, gak apa-apa. Iya benar. Tadi itu kayak ngasal ya, kayaknya gue ganteng nih Nadif. Ya gue gini aja merasa terpanggil aja gitu. Terpanggil. Tapi emang Nadif juga Ryan ganteng kok, ganteng banget. Oh enggak, kalau dari sedotan ya. Ganteng kalau dilihat dari gedung sate kan. Baru ganteng tuh kita. Kalau dari Zoom sih enggak sih. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaannya selanjutnya, Ilona, menurut lu merasa privilege gak beauty lu? Well, gue bisa consider it as a yes. Karena mengingat
ya background pekerjaan gue dari SMA dulu adalah modeling kayak gitu. Jadi gue sadar juga bahwa mungkin gue bisa dibilang mendapatkan beauty privilege itu sebenarnya dari masa peralihan SMP ke SMA. Dulu nih pas SMP itu kan gue belum pernah kenal tuh yang namanya skincare, makeup, bahkan gue pakai baju aja tuh asal-asalan. Dan semenjak peralihan ke SMA itu gue udah mulai sadar nih untuk ngerawat diri dan ngubah penampilan. Nah dari situ gue tuh merasa bahwa kayak orang-orang itu lebih menganggap gue ada pas SMA. Jadi gue kayak lebih dihargain lah pas SMA nih gitu. Jadi gue merasakan kesempatan yang dulu belum pernah gue rasakan gitu ketika masa SMP. Kayak gitu sih, gue sendiri merasa ya bisa dibilang ya. Oke. Berarti lo salah satu yang mendapatkan keistimewaan dari beauty privilege dong? Di sekolah, di kampus, sama di kerja lo mungkin? Iya, tapi gue menganggap bahwa beauty privilege itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebisa mungkin kita itu ini ya ngambil beauty privilege, menganggap kalau beauty privilege ini tuh bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik aja dan nggak ngerugiin orang lain. Dan gue sadar kok bahwa di setiap tempat itu pasti ada kriteria-kriteria tertentu yang memang sesuai konteks lah. Misalkan kalau misalkan lo pengen jadi aktris, ya setidaknya lo juga harus punya good looking kayak gitu. Terus juga kalau misalkan lo di sebuah beauty pageant, orang-orang yang biasanya terjun di dalam beauty pageant itu kan pasti dianggap cuma kayak lo cantik doang. Padahal enggak loh. Kelebihannya mereka itu di dalam beauty pageant itu sendiri sebagai seorang representatif tuh diharapkan bisa punya pengaruh yang baik nih ke masyarakat. Nah, nggak cuma beauty doang, mereka sendiri juga harus punya aspek lain, brain sama behavior. Jadi dengan 3 aspek itu, seorang beauty pageant itu sendiri juga harus bisa bawa aspek brain behavior mereka, karena mereka menggambarkan diri sebagai sosok yang bisa membawa kepercayaan masyarakat kepada mereka, bisa jadi contoh masyarakat. Jadi sebenarnya beauty privilege itu bisa kita terima kalau misalkan itu masih membawa hal-hal yang positif dan juga baik gitu sih. Oke. Wah, ini dia model loh, Div. Ya, apalagi ini ya, kalau kita ngomongin dunia entertainment gitu kan, ya pasti wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik itu pasti dilirik banget lah gitu kan. Apalagi yang tadi Ilona bilang jadi modeling, jadi actor, jadi singer gitu kan. Makanya yang kompetisi seperti itu namanya kompetisi kecantikan kan, bukan kompetisi kepribadian gitu kan. Karena yang ditimbulkan yang sisi good looking-nya gitu. Ya, lihat yang castingnya dulu ya. Yoi. Biasalah manusia. Nggak, kalau yang ini bidadari sih lebih tepatnya. Ya. Oh ya, tadi kita tahu bahwa Ilona itu udah punya kerja ya, Ilona ya. Pekerjaannya. Sorry, ini mungkin ini agak ngulang. Kerjanya di mana, Ilona? Nggak, sebenarnya gini, gue sempat kerja itu 2019 modeling, tapi sempat stop untuk 2 tahun, terus mulai lagi di tahun ini. Kalau dulu sempat di agency gitu, tapi sekarang udah freelance gitulah untuk modelingnya sendiri. Freelance, jadi apa? Jadi tata busana? Enggak, lebih ke model katalog. Model katalog. Oh, kan. Tadi kita sebelumnya sudah pernah ini ya, mengundang kayak gadis sampul gitu ya. Ya, gadis sampul, model juga banyak. Model juga banyak. Apalagi ada yang jadi make up-nya gitu kan. Oh iya, ada tuh. Ilona nggak ikut make up? Enggak. Nggak bisa make up. Di make up gimana? Gue belum certified, sebenarnya nggak semumpuni itu sih untuk jadi makeup artist. Jadi makeup artist belum ya. Nah, ini mungkin kita sebagai laki-laki ya mungkin sedikit tertekan saat kita mencari pekerjaan. Kita. Bener loh. Itu nggak mau cari kerja lo. Oh ya, nanti bisnis beda. Oh iya. Nah, kita kalau mungkin Ilona pernah lihat ya, search mungkin di internet ya kan, tidak sedikit lapangan pekerjaan yang menjadikan good looking sebagai persyaratan untuk para calon karyawannya. Nah, itu bagaimana menurut lu? Oke, good looking untuk syarat apply kerja ya? Yes. Oke, paham sih. Sebenarnya nggak bisa kita pungkirin juga. Sering terjadi di dunia kerja bahwa good looking itu akan lebih dimudahkan dan lebih cenderung bisa lulus gitu wawancara. Ya emang nggak adil nih untuk orang-orang yang dianggap nggak good looking, tapi memang kenyataan kejam dalam dunia kerja tuh mungkin seperti itu. Nah, berdasarkan proses belajar aku sendiri, aku sadar nih kita harus realistis. Orang itu sebenarnya akan menilai kita secara langsung dan prosesnya itu sangat singkat.
mereka itu bakal punya impression terhadap kita, dan kita nggak akan punya waktu untuk menjelaskan siapa diri kita. Oh, diri gue tuh kayak gini loh. Dulu semasa kecil gue tuh kayak gini loh. Kita nggak bisa jelasin diri kita sekomprehensif itu ke seluruh orang di dunia. Tapi kita bisa selalu berpenampilan baik, sehingga tanpa kita ngucapin sesuatu, penampilan kita itu bisa memberitahukan sesuatu nih tentang diri kita. To express ourselves. Jadi kayak, apalagi dalam pekerjaan ya, di mana berpenampilan baik itu ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan orang kepada kita nih, dan nunjukin kalau diri kita itu kayak rapi, terus kita nunjukin kalau misalkan kita menghargai diri kita. Dan nggak bisa kita pungkiri bahwa orang itu akan gampang banget punya judgment terhadap diri kita sendiri. Well, sebenarnya gue agak setuju nih sama persyaratan good looking di tempat pekerjaan kayak gitu, karena simply gini, kalau kita mau memperbesar kesempatan kita nih di dunia ini, kita perlu manfaatin kesempatan yang hanya sekian detik atas impression orang itu dengan baik, sehingga mereka ini punya positive impression terhadap kita. Dan sebenarnya untuk kriteria good looking di pekerjaan itu mungkin dari recruiternya itu juga punya tujuan-tujuan tertentu. Misalkan misalkan seorang frontliner, dia ditujukan untuk bisa melayani masyarakat, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan publik kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih, karena yang penting kita bisa memaksimalkan apa yang cocok sama diri kita. Dan yang penting kalau misalkan atas kriteria-kriteria yang tadi disebutkan, good looking dan segala macam, itu bukan jadi salah satu alasan kita nih untuk menjadikan seolah-olah kita tuh korban, atau enggak kita kayak cuma marah-marah doang, gue nggak setuju nih sama yang good looking dan segala macam, tapi kita nggak ngelakuin sesuatu untuk menanggulangin hal-hal negatif atas dampak dari beauty privilege itu. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita bisa menempatkan diri sesuai konteks dan profesional. Jadi jangan sampai misalkan kita datang ke tempat interview tapi dengan keadaan gembel. kan jangan juga ya, impression orang bisa jadi jelek. Karena kalau kita merawat dan juga ngejaga diri kita, gue yakin orang-orang tuh akan menganggap bahwa diri kita tuh berharga. Kayak gitu sih. Jadi gue setuju sama ada persyaratan good looking sesuai konteksnya. Wow. Ya. Biasanya kita apa ya, Div, ya, yang perusahaan yang nyari karyawannya good looking, biasanya frontliner, kasir, ya kan, sekretaris, ya kan, apa atau namanya? enggak jadi front desk tuh kalau di hospitality kan. Front desk ya, ya itu karena supaya mungkin alasannya gue tahu ya kan, tapi kan sama inilah apa namanya tuh? Apa tuh? Apa namanya? Aser kayak SPG gitu. SPG ya. Oh iya. Nah, Ilona nih, kita tahu bahwa dunia nyata ini kadang kejam ya, kadang kejam. Biasanya tuh kalau ada yang good looking diterima kerja ya kita, dan gue juga setuju tuh karena Ilona katanya kalau interview kan kita harus cakep gitu kan, harus rapi gitu kan, rambutnya harus ditata disisir rapi, karena kan nggak mungkin kan kita interview mukanya cemong abis bongkar bemo misalnya gitu kan, nggak mungkin makan foto gitu nggak dilap iya gitu. Makan cabe giginya makan bakso gitu kan, banyak tuh tete-tete Sunda yang bawah hidungnya keringetan iya gitu. Nah ini menurut Ilona nih, ada kejadian di mana seorang karyawan kebetulan dia ini good looking. Nah, dia ingin melamar menjadi, let's say, administrasi lah gitu. Karena dia punya good looking dari lahir, akhirnya si perusahaan menaikilah jabatan menjadi eksekutif. Bos eksekutif gitulah, bos eksekutif, atau enggak ke bawah dikit lah. Lebih Vice President apa bukan? Tinggi banget. Agak bawah dikit gitu. Jadi manajemen. Jadi menurut lo apakah good looking itu akan punya karir yang good juga gitu? Oke. Menurut gue jawabannya enggak. Enggak. Oh, berarti pengalaman. Jawabannya benar enggak, karena gini, mungkin tadi si eksekutif itu naikin jabatan dia, ada loh faktor-faktor lain yang enggak kita lihat, despite dari dia cantik atau gimana. Karena sebenarnya good career prospect itu terjadi karena banyak faktor. Paling utama yang gue yakinin untuk orang bisa
naik ke jenjang karir berikutnya itu adalah motivasi dia sebagai individu tuh gimana. Niat atau enggaknya dia untuk menjadi produktif dan untuk ngembangin skills-nya dia. Dan orang-orang yang punya beauty privilege ini juga tergantung. Bisa jadi orang cakep itu biasanya punya self confidence yang lebih tinggi. Jadinya dia sebagai seorang individu nih, itu punya motivasi yang lebih tinggi juga untuk ningkatin karir dia dan juga lebih percaya diri untuk ningkatin skills-nya dia. Tapi ada juga orang yang punya beauty privilege tapi dia tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi karena dia nggak punya motivasi tersebut, dia nggak jadi apa-apa juga. Jadi balik lagi sih ke masing-masing individunya. Kalau orang cakep tapi dia nggak punya skills, di tengah-tengah pun dia juga nggak akan survive bagi gue. Kayak gitu. Ya, bisa juga ya. Berarti cuma casing itu tidak cukup, Tiff. Betul. Isi yang lebih cukup. Kan isinya harus cukup. Investasi layer ke atas sama investasi layer ke bawah gitu kan. Kan mayoritas orang kan layer ke bawah kan kayak makan segala macam, tapi yang ke atasnya lupa kayak pemikiran lah ini segala macam. Iya, belajar lagi, cari ilmu ya kan, cari skill. 4 tahun gue nggak percuma. Oke. Iya. Gue lupa yang ini. Oke. Nah, Ilona, ini kita akan lebih mengerucut ya, yaitu wanita. Wah, yang dimana para lelaki tidak tahu setiap kode-kode yang ada di mulut mereka. Kodenya kode Morse lagi. Ini kode Morse ya. Aduh jangan gitu dong, gue suka gitu. Ya ngomong terserah gitu, padahal enggak. Aduh gue banget. Ketahuan. Nah, menurut lo, banyak fakta jika seorang wanita, ya, wanitanya ini agak tanda kutip nih, salah kan, ntar dianggapnya bencis lagi. Wanitanya benar, seorang wanita punya wajah yang sangat cantik, badai, good looking, beauty privilege, wah udah ikut tim murah banget tuh. Namun masih bisa diselingkuhi, wah sama pasangannya. Jadi ini kronologinya ini si wanita ini punya pacar, cantik, badai gitu kan. Tapi masih bisa nih diselingkuhi sama pasangannya. Nah, itu bagaimana menurutmu? Menurut lo gimana? Ini tapi kita ini dulu ya ngomongin contoh kasusnya dulu kan. Mungkin Ilona tahu kali ada salah satu aktris cewek, ya nggak usah sebut namanya. Ariel Tatum. Bukan itu. Nggak, kurang terkenal namanya. Kurang terkenal. Nggak mau kasih tahu kok gitu. Tapi artis, kata orang sih artis ya. Jadi ada seorang artis perempuan, dia selingkuh gitu sama laki-laki. Nah, laki-laki ini udah punya istri. Istrinya itu cantik banget yang kayak anime. Mungkin tahu Ilona ya? Tahu. Ah ya, udah. Kayak anime. Wah, tuh impian gue. Tahu lah Ilona lah. Nah, gitu. Iya. Nah, itu bagaimana menurut lo Ilona? Oke. Sifat selingkuh itu nggak sejalan sama paras seseorang. Gue tertarik banget untuk bahas ini karena gue sendiri. Gue cari buku tulis ya. Gimana? Karena gue sendiri juga pernah diselingkuhin sama mantan gue. Tapi gue nggak akan ngomongnya lebih lanjut. Jawabannya pasti nggak menutup kemungkinan orang yang cantik itu bisa selingkuh atau diselingkuhin. Mereka nggak se-angelic itu kok untuk misalkan nggak ngelakuin itu atau dijahatin sama orang tuh nggak juga. Jadi pada dasarnya orang selingkuh itu sebenarnya bukan karena pasangannya kurang cantik atau kurang cakep, itu enggak. Orang yang selingkuh itu kesalahannya ya menurut gue ada pada diri mereka sendiri, bukan pasangannya. Mungkin kalau gue pernah denger sih di TikTok, katanya tuh Ariel Tatum juga cerita, secantik dia aja nih, dia ngaku bahwa dia pernah diselingkuhin gitu. Karena ternyata cowoknya suka cowok. Kebayang. Itu mah lain cerita itu. Jadi ya. Jadi kayak being pretty doesn't keep a man gitu loh. Dan ini bawa pemahaman kepada gue sendiri kalau ternyata alasan orang selingkuh itu juga macem-macem. Ada yang udah nggak cinta lagi, ada yang udah nggak punya komitmen, atau dia sebagai individu nih, sebenarnya juga bisa loh untuk nggak nyelingkuhin atau dengan cara mutusin dulu aja. Tapi gue memandang orang-orang yang selingkuh ini sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena merasa pasangannya kurang cantik atau ganteng, tapi karena dianya sendiri ini lack of confidence. Jadi masih haus akan validasi orang lain. Nandain kalau dia ini nggak punya value diri yang kuat. Jadi dia harus nyakitin orang lain dulu untuk ngebuat dirinya bahagia. Kayak gitu sih untuk orang-orang yang selingkuh. Dan itu balik lagi nggak akan pernah sejalan dengan cantik parasnya seseorang. Enggak.
itu Iya. adalah pure kesalahan dirinya sendiri dan juga mindset dia kayak gitu. Oke. Oh, Ini kayaknya berarti ngomongnya berapi-api banget kayaknya ini banget. iya yakin nih. banget. Bentar. Berarti Ilona diselingkuhin karena cowoknya suka sama cowok lain. Enggak dong. Nggak tahu tuh selingkuh karena apa, gue sih langsung tinggalin aja deh. Tapi Wah, menurut lo itu nggak sih ada kayak faktor bosennya juga nggak sih orang selingkuh itu? iya, betul. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kayak lu mikir gak sih kenapa lu bosen? Kenapa nggak lu straightforward ngomong aja sih kayak gue bosen nih, kita putus dulu baru lu cari yang lain gitu. Kenapa sih lu harus kayak selingkuh dulu sama yang lain? Karena gini. Kenapa Tahu lu nih, kalau Ray nyimpan gimana dulu ceritanya, nih Ray? gitu? Apa? Kalau Ray gimana ceritanya? Ceritanya apa? Yang itu lo selingkuh? Enggak deh, enggak. Gue kapan enggak? Gue nggak selingkuh. Sorry ya. Kalau mungkin Ilona mungkin kenapanya mungkin mereka ya tahu sendiri orang Indonesia kan malu-malu ya kan untuk mengungkapkannya yang sebenarnya gitu kan. Ya, Entah cowok ataupun cewek gitu sama-sama. Apalagi cowok-cowok zaman sekarang yang malu kan takutnya si Ayang sakit hati gitu. Ya udah aku selingkuh aja di belakang layar gitu. Biasanya sih gitu. Biasanya kita nggak tahu sih. Biasanya ada juga yang belak-belakan kayak Nadif, sayang, aku bosen, ayo kita putus gitu. Nadif tuh biasanya tuh. Saya orangnya setia kok. Oh. Tapi gue pengen nanya deh ke kalian, mending tuh? gitu nggak sih? Mending dijelasin nggak sih kenapa kayak putus daripada kayak lo selingkuh gitu? Kalau menurut gua, iya sih harus terbuka berarti ya menurut ini ya Ilona ya maksudnya ya. Kalau untuk biasanya kan ada orang tuh yang gak enakan gitu kan kalau terbuka tuh, karena kan itu dianggapnya aurat gitu kan. Jadinya terbuka-buka gitu kan, jadi ntar buka celana, buka baju gitu kan nggak mungkin. Jadi ada ya baik lagi karena orang Indonesia kan kadang-kadang malu kan, dia mengungkapkan yang sebenarnya itu dia malu takutnya nanti si ayangnya atau si doi sakit hati, nanti ntar baper gitu, nanti ada pertengkaran gitu kan, ada tamparan gitu kan, ada buang air ke muka gitu kan, ada pukul-pukulan gitu, nanti pukul-pukulannya itu lebih ke KDRT itu. ya lain cerita itu ya. Gitu. Tahu ujung-ujungnya masuk hakim. Butuh pengacara. Jadi ya baik lagi, biasanya orang-orang pada malu untuk ngungkapin terbuka-buka gitu. Karena dianggapnya itu private ya, privacy ya, Div ya. Nah, kebetulan nih Nadif nih udah pengen nanya, mau nanya apa, Div? Jawab dulu deh pertanyaan Ilona deh. Oke, boleh deh. Tadi ya, kalau menurut gua ya itu tadi mungkin gak enakan juga, terus kayak merasa takutnya daripada gua menyakiti Dini. Mereka gini, orang yang selingkuh itu selalu punya mindset bahwa gak akan ketahuan dia selingkuh gitu. Padahal kan ada peribahasa sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, ketahuan juga, kecium juga kan. Kecium juga baunya. Lu gak bisa ngapalin ini ya, pepatah lu ya. Oke. Makanya kalau misalkan orang semua di dunia gitu ya, pada jujur, pada straightforward gitu, maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada tuh kejadian Brigadir J. Oke, itu lain cerita ya. Waduh. Lanjut aja ya. Takut. Lagi di take down podcastnya. Oke. Ilona, ada statement katanya kalau orang cantik atau ganteng itu setengah masalah hidupnya selesai. Lo setuju nggak sih dengan statement begitu? Betul. Gue jujur antara setuju dan nggak setuju nih sama hal ini. Waduh, tengah-tengah nih. Setujunya kenapa nggak setuju kenapa? Gue 50-50. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu, oke. Mungkin kalau bisa gue bilang ya kayak gini, orang-orang yang punya beauty privilege itu memang iya, mereka lebih bisa diterima di masyarakat di awal karena dianggap bisa gitu. Ibaratkan ada garis start gitu ya, dari angka 0 sampai 100, anggaplah yang punya beauty privilege itu tuh udah start nih di angka 50, karena mereka punya standar yang orang lain belum tentu punya gitu. Mereka udah mulai duluan. Tapi belum tentu di tengah-tengah mereka mulus jalannya. Karena biasanya mereka dianggap nggak lebih kompeten daripada orang-orang biasa. Karena saking orang-orang itu hanya memandang tentang parasnya aja, ada kemungkinan skill-skills yang mereka punya itu nggak dilihat atau nggak dianggap. Seringkali nih, contoh misalkan orang ngomong kayak gini, dia mah bisanya lolos casting karena cakep doang, mukanya bule.
atau dia mah bisa kerja modeling karena kulitnya mulus dan lain-lain. Kok bisa ya kayak orang tuh gampang banget ngomong kayak gitu. Jadi masalah hidupnya yang nggak sepenuhnya selesai 50%, mereka justru harus bekerja lebih keras untuk dianggap kompeten itu tadi. Kalau mereka nggak wah banget, ya mereka hanya dianggap bisa karena cakepnya. Jadi kayak gitu sih, struggle yang sebenarnya nggak bisa dianggap cakep itu menyelesaikan 50% dari hidupnya, nggak juga. Karena gini Rey, kalau menurut gue orang-orang yang cantik, yang ganteng itu punya masalah juga terkait, biasanya kan ada tuh akun-akun IG yang pakai foto mereka terus bikin akun palsu kan. Itu kan masalah juga tuh biasanya tuh bagi orang yang cantik atau ganteng. Gue nggak pernah tuh lihat yang orang mukanya, maaf ya, wajahnya pas-pasan dari fake account itu, nggak ada tuh. Pasti yang selalu yang good looking, yang punya fake account, punya akun palsu gitu, yang kayak tolong report ya guys gitu. Gue nggak punya tuh temen yang nge-report yang wajahnya kurang gitu ya. Gue nggak bilang jelek, tapi kurang aja gitu. Nggak ada yang cakep. Karena si Nadif pernah pengalaman Ilona, dia ketemu seorang perempuan yang itu yang filter sosial media. Ya, ternyata jadi gini ceritanya. Gimana coba Gini ceritanya. Jadi gue waktu SMA mau kuliah nggak salah, udah lulus apa belum ya? Gue lupa. Gue mau dicomblangin lah sama teman gue gitu. Karena gue waktu itu kebetulan kan baru putus gitu kan, teman gue kayaknya iba gitu ke gue gitu. Itu kalau nggak salah masih zaman awal-awal IG, story IG deh kalau nggak salah ya. Story IG ya. Nah, itu kan ada yang suka pakai itu tuh efek-efek filter yang beruang tuh, cewek-cewek kan suka gitu kan. Iya. Efek-efek beruang, ada freckles-freckles gitu. Ya gue ajak aja chat gitu segala macam. Akhirnya sampai pada satu titik, ayolah kita ketemu di mana gitu. Kalau nggak salah di daerah Jaksel, di Senayan apa di mana gitu, gue lupa. Terus? Ya pokoknya gue ngeliat sosmednya story-nya pakai ya itu kayak apa namanya filter-filter beruang gitu. Nah, pas ketemu, wah beruang beneran. Menyeramkan. Oh jadi nggak sesuai sama di foto. Iya, karena gimana ya, zaman sekarang kan banyak bohongnya ya. Banyak yang difilter kan, kalau nggak B12 zaman dulu banget itu B12 Snapchat. Itu nggak seru gitu, karena takutnya itu nggak dilirik, nggak dipandang, nggak dianggap good looking gitu kan, nggak dianggap privilege beauty gitu kan. Jadinya mereka tuh, terutama perempuan ya, mereka tuh mencoba segala cara, bisa Photoshop, bisa juga filter dari aplikasi mana gitu kan, atau mungkin editan yang kayak tadi tuh Nadif tuh. Ya ada beruang-beruangnya. Kalau di cewek-cewek story gitu nggak percaya gue. Setelah itu tadi langsung aja gitu. Setelah itu tadi langsung Parno. Freckles gitu Big No lah depannya. Iya, si Nadif langsung Parno udahnya. Nah ini ngomongin akun IG nih, ini kita lanjut lagi ya ke bahasan topik kita. Ya. Kan suka banyak tuh ya di Instagram gitu, Ilona mungkin tahu nama akun kampus titik cantik gitu kan. Suka ada gitu kan. Nama kampus apa titik gelis gitu. Nama kampus apa baru tahu itu gitu kan. Gue baru tahu itu, emang ada ya? Nah, lu pura-pura baru tahu lu. Enggak, gue baru tahu itu. Anak itu menurut Ilona gimana itu? Itu katanya ada yang drop ini, itu kayak ngejual cewek gitu kan, kasarnya gitu. Ada yang malah cewek-cewek seneng gitu wajahnya dipampang gitu. Kalau menurut Ilona gimana sih terkait fenomena itu? Oke. Gue sendiri jujur bingung sama fenomena itu. Karena kan gue tahu nih fenomena itu hadir karena tujuannya untuk mengapresiasi mahasiswi cantik atau mahasiswa ganteng. Gue sendiri juga jadi timbul pertanyaan, apakah kecantikan seseorang itu baru tervalidasi ketika foto mereka itu udah di-upload di situ? Because I think everyone is beautiful in their own way dan juga with any features of theirs gitu. Jadi gue rasa ada komodifikasi perempuan yang dilakukan sama akun kampus tersebut. Ada pengotak-ngotakannya berarti ya? Iya. Ya, untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya tuh hal tersebut bisa jadi masalah, bisa jadi enggak. Masalahnya dari komodifikasi ini kan, arti komodifikasi itu kan kayak transformasi suatu hal yang biasanya nggak dianggap sebagai produk untuk dikomersialisasikan, tapi berubah nih untuk jadi suatu komoditas atau produk dagang. Bisa jadi akun-akun yang merepost foto perempuan itu
itu tanpa konsensual dan bisa ngelakuin penyebaran, contohnya penyebaran data pribadi, terus bisa dari komen-komentarnya itu bisa melakukan objektifikasi yang sebenarnya gue nggak setuju kalau ada hal-hal yang bisa merugikan orang lain kayak gitu. Tapi bisa aja positive sides-nya itu dirasakan sama orang-orang yang setuju sama sama akun-akun itu untuk nge-repost dirinya. Misalkan dirinya bisa jadi lebih dikenal dan juga akun Instagram itu lebih ngangkat namanya lah kayak gitu. Jadi gue sendiri melihat mungkin lebih banyak negatifnya kali ya dari akun-akun ini kalau misalkan mereka tidak melakukannya dengan konsensual, asalkan tidak merugikan pihak manapun dan juga atas persetujuan orang yang pengen di-post sama dia kayak gitu. Nah, itu kan katanya ada pembelaannya kalau postingannya udah dapat izin kok dari orang yang langsung. Itu gimana Ilona? Kayak gitu. Masa? Ada klaimnya begitu, klaimnya. Masa? Iya dong. Gue sendiri jadi salah satu orang yang ditanya kayak gitu sama salah satu akun kampusnya, dan setelah gue cek gitu ya akunnya, oh dia tuh hanya menyebutkan nama, asal fakultas kayak gitu doang, dan dia juga nggak nge-tag Instagram. Ya bagi gue nggak apa-apa, gue sendiri setuju karena ternyata hal-hal yang di-expose sama dia tuh ya berdasarkan foto-foto yang ada di Instagram gue doang, yang mana ketika gue post itu tuh udah milik dunia lah. Orang-orang udah bisa capture itu secara jadi konsumsi publik lah ya. Ya udah betul. jadi konsumsi publik. Jadi gue sendiri merasa tidak ada aspek yang dirugikan tuh. Gue sendiri akhirnya menyetujui dan akhirnya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Cuma yang jadi ya kerugian di sini kalau misalnya ada orang nggak setuju, gue baru nggak setuju juga tuh di situ. Aspek kerugiannya kayak gitu sih. Sampai nomor telepon, kode pos gitu diposting kayaknya ada. Kode pos. Kayaknya nggak ada sih. Kode pos. Nggak sampai ya. Utangnya berapa di foto juga. Karena Ilona juga tahu mungkin ada apa kejadian akun-akun begitu juga gitu kan. Suatu hari dia ngadain semacam event lewat Zoom gitu. Jadi kayak semacam entah seminar entah apa gitu ya. Pokoknya ada event lewat Zoom gitu. Nah, ngundang salah satu mahasiswi di kampus tersebut. Ini akun IG-nya bukan akun official kampus, akun yang kayak gitu, nama kampus titik cantik kayak yang model-model gitu lah. Nah, sampai last minute event itu di cancel karena si cewek merasa, wah kayaknya dari list pertanyaannya, dari list bahasannya akan memojokkan diri gua nih. Nah, si cewek ini kemudian membawa masalah ini ke Twitter. Nah, warga Twitter tahu sendiri mulutnya pedesnya kayak gimana ketikanya. Nah, itu yang kemudian jadi thread gitu. Ya, itu jadi rame tuh. Nah, gitu. Trending ya. Jadi trending gitu. Lu ngeliatnya gitu gimana sih? Ada kayak kasus begitu? Mungkin itu lebih kepada kesepakatan di awal ya, perjanjian di awal. Bagaimana sih mereka mau ngadain sebuah event dan SOP selama berlangsungnya acara tuh gimana? Apakah mungkin karena gue sebagai mahasiswa hukum ya, gue akan mungkin timbul pertanyaan lagi nih kayak apakah dari si pihak perempuan itu udah menanyakan dulu nih question list yang akan diberikan sama dia. Mungkin aja di awal dia tuh sempat nyetujuin atau memang dia dari awal nggak dikasih tahu sama sekali. Terus apakah dari si pihak pihak yang ngadain acara itu udah ngasih ini belum sih dalam sebuah event kayak udah ngasih MOU misalkan perjanjian kayak lo setuju ya untuk ngelakuin acara ini sampai akhir, terus dijelasin question list-nya. Mungkin gue lebih mempertanyakan di bagian situ dulu karena kan itu awal mula dari semua kejadian ini kan. Akar masalahnya kan di situ. Nah, kalau misalkan ternyata dari si perempuan udah tahu tapi dia menerima, ya bagi gue kesalahannya ada di pihak dia gitu sih. Karena kan mungkin dari question list itu kan dia bisa menyaring ya. Apakah dari konsep acara ini sesuai nih sama gue? Kalau misalkan nggak sesuai kan dia bisa menolak aslinya. Tapi kalau misalkan dia nggak dijelasin, ya bagi gue sah-sah aja ketika dia merasa, oh ini nggak sesuai nih sama diri gue gitu. Dan juga ngerasa, oh gue kok jadi beda ya sama konsep acara yang mungkin awalnya dijelasinnya begini, taunya di tengah-tengah begini. Nah mungkin dari si perempuan ini ngambil langkah untuk ngeviralin hal tersebut biar dapat attention masyarakat untuk bisa aware lagi nih terhadap hal-hal yang tentang negatif beauty privilege yang ditujukan kepada dia, dan juga ngasih awareness lagi kepada masyarakat kalau misalkan mungkin dia ngerasa diobjektifikasi kali ya di situ, jadi dia kayak butuh bantuan juga dari masyarakat untuk bisa melek akan hal ini. Dan bagi gue hal-hal kayak gitu harusnya dijelaskan dari awal konsep acaranya tuh gimana.
Nah, benar. Berarti ntar Giliran besok-besok dari awal harus. harusnya udah jelas gitu ya. Iya, Karena kan jadi event ya diadain offline gitu kan. Harusnya ada sih Nah, briefing itu lah. event online kayaknya, pakai Zoom. Oh, event online ya. pakai online. Berarti Oke. besok. Heeh. Ilona tahu nggak itu ceritanya? Nggak tahu sih gue, tapi ya harusnya dijelasin gak sih konsep acara dan question list tuh ditujukan sama dia Iya, gitu. itu sempat ramai soal di Twitter beberapa bulan yang lalu. Berarti besok-besok harusnya tanda tangan kontrak gitu, terus tanda tangannya pakai tinta darah gitu. Sekaliannya pakai MOU anjir. MOU biar lebih ini aja gitu kan. Terus ada juga nih anggapan bahwa sejak apapun orang yang good looking, mau perempuan mau laki-laki, itu kalau mereka ya tindakan kriminal gitu, itu biasanya tetap akan dimaafkan. Lo setuju nggak sih dengan anggapan seperti itu? Kayak misalkan nih ada ya artis gitu kan, sosok public figure terkenal. Oh, yang narkoba, kemudian kayak nggak apa-apa, tapi dia ganteng, dia cantik. Iya. Oh. Semenjak yang satu lagi yang Ya. mukanya nggak begitu cantik lah atau ganteng, dimaki-maki gitu kan. Ya, Salah satunya yang benar. rapper tuh. Ya. Nah, itu bagaimana tuh, Ilona? Mungkin gue pengen nanya sedikit, ini dimaafkan attitude-nya itu di kalangan Dimaafkan masyarakat. satu netizen maksudnya. Oh, netizen ya, as a Jadi netizen. lo ngelihat fenomena artis yang begitu, yang good looking tapi ya jahat gitu ya, kriminal. Tapi kok netizen maafin gitu, satu netizen. Sementara yang lo bilang tadi pembandingan ada yang orang yang nggak begitu good looking, cuman begitu terjerat kasus yang sama, dianggapnya ini nggak punya harapan hidup, madesu nih ya gitu. Ya maki-maki lah pokoknya maki-maki lah. Oke, gue akan memposisikan diri gue sebagai netizen ya. Justru gue malah nggak setuju kalau misalkan yang tadi pertanyaannya tetap dimaafkan attitude-nya. Karena cantik gantengnya seseorang itu nggak bisa berpengaruh atas attitude yang udah dia lakuin. Jadi kalau salah ya tetaplah salah. Dan gue rasa orang yang dirugikan misalkan atas attitude-nya itu juga nggak akan melihat lagi peras fisiknya dia gitu. Dia akan melihat ke ke output kelakuan yang dia udah lakuin terhadap orang lain, kerugian tersebut. Dan tiap hal itu kan pasti ada pro kontranya. Di sini kan beauty privilege itu kan hak-hak yang dia punya, hak istimewa. Mungkin dia dipuji-puji orang lain. Tapi karena dia berbuat salah, bagi gue justru itu nggak enaknya orang yang punya beauty privilege, ada yang namanya beauty penalty. Jadi karena mereka, jadi karena mereka cantik atau ganteng, si A cantik, si A tuh pasti ini itu. Masyarakat tuh jadi punya ekspektasi yang lebih tinggi gitu sama mereka. Jadi ketika orang yang punya beauty privilege itu disandingkan sama orang yang biasa aja, dan mereka berdua sama-sama melakukan hal yang sama, ternyata outputnya itu sama aja, pasti orang akan bertanya-tanya, kayak, kok lu nggak bisa sih? Atau kayak, kok lu malah gitu sih? Jadi masyarakat tuh lebih kayak nggak nyangka gitu loh kalau mereka berbuat kesalahan atau mereka melakukan hal yang biasa aja. Karena mereka, orang-orang punya beauty privilege ini kan dianggap lebih capable. So, the conclusion, gue sendiri nggak setuju kalau misalkan mereka akan dimaafkan attitude-nya segala macam, itu justru enggak. Mereka karena punya beauty penalty ini. Tapi kan tetap aja tuh biasanya dapat banyak dukungan gitu kan dari akun sosmed. Iya, benar. Wah, aku nggak menyangka tapi dia ngedukung gitu, cepat pulih ya, cepat kembali lagi gitu kan, kayak gitu. Iya, namanya juga hidup. Iya, namanya juga hidup, semangat ya gitu ya. Cepat lekas pulih ya. Iya, lekas pulih gitu. Baik balik lagi di layar kaca gitu. Kaca siapa? Kaca tetangga. Giliran yang wajahnya good looking, rasain lu kena karma gitu. Iya, yang gak good looking tuh. Udah ketahuan dari mukanya pasti biasa aja gitu kayak keset welcome gitu kan. Kita salah satunya kok. Maaf ya, kita agak belak-belakan di sini. Iya, benar. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita promo sosmed sama closing. Kalau menurut Ilona sendiri, beauty privilege dalam segala hal, tadi sudah dijelaskan dalam lapangan pekerjaan gitu kan, dalam kompetisi pageant, dalam yang kriminal-kriminal seperti itu maksudnya stigmanya bisa dihilangkan nggak sih? Atau ya minimal bergeser lah gitu, perubahan makna gitu, atau emang bisa dihilangkan atau nggak sama sekali menurut Ilona? Terus dihadepin aja gitu sama semua orang gitu. Musnahkan gitu. Oke, gue akan coba jawab deh. Menurut gue, beauty privilege ini nggak bisa kita sepenuhnya hilangkan. Karena itu tadi, privilege ini kan jadi suatu bagian dari evolusi manusia.
Tapi kita bisa kurangin stigma-stigma akan beauty privilege ini. Mulai dari diri kita sendiri nih, dengan cara menerima diri apa adanya dan juga nggak mengkritik diri terus-menerus. Oke, aku pengen banget berkembang, tapi aku juga sadar nih kelebihan dan kekurangan aku. Walaupun adanya beauty privilege ini, di beauty standards ini, tapi aku bakal coba untuk ngatasin kekurangan aku dan juga embrace yang jadi kelebihan aku. Coba kita lihat kalau cantik, definisi cantik itu nggak semata-mata hanya karena orang-orang punya beauty privilege. Tapi coba kita ubah definisi cantik itu nggak cuma sekedar fisik aja, tapi kita bisa mendefinisikan cantik itu cantik dalam berperilaku, cantik dalam berpikir, dan juga cantik dalam bertindak. Dan aku juga nggak setuju sama dampak buruk yang dihasilkan sama beauty privilege ini, karena ya beauty doesn't make you a good person, but a character does. Jadi gue hanya setuju sama kelebihan-kelebihan yang dihasilkan oleh beauty privilege ini, karena gue memandang beauty privilege ini lebih dalam lagi maknanya, kayak gitu sih. Wah, gila. Dev, kayaknya gue pulang dulu ya bentar ya. Iya nih kayaknya. Aku pulang dan pulang dong. Auranya kayaknya gue gak kuat, dan gue pulang. Kayaknya auranya kuat bener gitu. Auranya kuat banget nih. Auranya aura kasih lagi. Iya. Berarti si Ilona ini lebih mementingkan karakteristik dibanding casing ya. Betul. Iya, betul sekali. Oke, Ilona, untuk sesi kali ini sebelum kita tutup ada yang namanya promo sosial media, dan itu wajib dengan hukum yang udah ada di Map Podcast Kehidupan. Undang-undang nomor berapa ya, Div? Nomor 2 ya? Nomor 1? Undang-undang nomor berapa? Nomor 1 ya? Undang-undang Map Podcast tahun 2021. Nomor 1 adalah semua tamu wajib mempromosikan sosial medianya. Seperti Instagram, LinkedIn, sama mungkin Twitter, TikTok, atau apapun lah yang Ilona punya, sebarkan. Gitu. Kasih tahu aja, spill aja di sini. Iya, spill aja di sini. Jadi kan para pendengar kan pasti pengen tahu nih, pengen tahu lebih Ilona ini siapa sih gitu. Siapa tahu dia ingin tahu hukum beauty privilege gimana sih di Indonesia gitu, hukumnya gimana, konsultasi deh nanti kan. Jadi kan orang pengen tahu Ilona ini siapanya Elon Musk gitu kan. Iya. Nah, kita mulai dari Instagram dulu deh, Ilona. Apa Instagramnya? Oke, Instagram gue Lila Elthania. LILAELTHANIA. Oh, pasti pada yang tanya kenapa jadi Lila. Itu Instagramnya isinya kalau boleh tahu apa aja tuh, Ilona? Apakah tentang privilege? Oh enggak, Instagram gue lebih ke ini sih, outfit of the day gue, terus selfie, dan juga kayak kemarin karena sempat ikut duta kampus, ada beberapa video promotion kayak gitu. Teman-teman boleh banget kepoin Instagram gue. Oh, berarti suka ini ya, pakai baju-baju gitu ya. Ya pakai baju, ya? Masa nggak pakai baju? Maksud gue fashion. Itu akun ini dong, 21. Bukan. Fashion maksud gue. Berarti suka fashion Ilona ya? Iya. Suka fashion. Kalau yang nggak pakai baju nanti sesinya beda lagi. Iya. Nggak di sini ya, di dark web ya. Aja. Iya. Nah, kalau LinkedIn-nya, Ilona punya? LinkedIn gue sebenarnya udah nggak terlalu aktif lagi sih. Cuma gue lagi belajar untuk ngaktifin, untuk ngelola LinkedIn tuh gimana, gue masih agak bingung. Tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman boleh kepoin LinkedIn gue, Ilona Novira Elthania. Double L ya, Ilona. Oh ya, Ilonanya double L tuh. Ingat baik-baik ya para pendengar. Catat tuh. Ilona. Bukan Ilona, tapi Ilona. Agak panjang ngomongnya. Twitter mungkin Ilona ada? Twitter sendiri gue nggak aktif sih mainnya. Tapi TikTok gue ada. TikTok apa tuh? lil.elt. Kita pakai nama alter gitu yang kayak apa? Atau pakai nama marga di belakangnya. Itu isinya apa tuh kalau boleh tahu? TikTok gue isinya nggak ada konten edukatif sih, cuma lebih ke gue iseng joget lah, gue iseng videoin diri gue lah, ya gitulah, ngikutin tren. Ada konten pargoy gitu ya? Nggak ada.
Gue nggak ada joget parkour. Oh yang apa tuh ya, nungguin ya. Atau enggak dancingnya cacing gitu. Jogot tingkir nggak ada Iya, juga. joget Yang siko bagi dua gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tapi lu main TikTok ya, Devi? Gue malah nggak tahu sama sekali. Dulu udah gua uninstall, sekarang lemot. Bohong ya. Bohong banget lu. Iya, lemot Tren anjir. terkini loh. Lemot anjir. Ya sudah. Oke Ilona, jadi terima kasih banyak sudah mau main di MEF Podcast gitu kan. Yes, iya. Dan para pendengar MEF Podcast, sampai di sini dulu episode kembali yang membahas beauty privilege bareng Ilona, dan see you guys in the next episode yang mudah-mudahan lebih menarik lagi. See you guys, bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Nadif dan Raihan.